Nah, punya itu hafalan. enggak. Enggak? Karena Rana punya hafalan, jadi Rana mikirnya, udahlah gitu nyantai. Sebenarnya asalnya Reiko. Buat Di Jepangan aja. gimana tuh? Caranya gimana bikin nama sendiri? Kalau misalnya saya nih mau bikin nama bisa? Suka. Enggak sih, biasa Enggak aja. suka. Tapi suka. Biasa aja tapi suka. Saya bingung aja nih. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fat dimanapun berada. Sekarang kita berjumpa lagi di podcast Santri Ma'had Tahfidz Al-Fat yang pada kali ini untuk pertama kalinya kita menghadirkan santri akhwat. Nah, karena tamunya akhwat, jadi hostnya juga akhwat. Bersama saya, Kak Komaria, sekarang sudah ada santri yang Masya Allah terkenal sebagai chef ya. Chefnya santri akhwat ya. Kita langsung saja sambut Kak Kinanti Rana Suroya. Assalamualaikum Kak Rana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan ya? Deg-degan banget. Pertama kali dalam sejarah hidupnya ikutan podcast. Iya, pertama kali banget. Sudah pernah ke studio ini sebelumnya? Belum, baru tahu malah. Baru tahu, Masya Iya. Allah. Gimana perasaannya ngelihat studio Al-Fat? Keren banget. Keren banget. Keren banget. Kan kalau dari luar nggak kelihatan kayak studio nih dalamnya. Masya Allah. Selama ini bolak-balik dari masjid gak pernah tahu studio kayak gimana. Nggak pernah. Dan alhamdulillah dari media Al-Fat kita bikin acara podcast supaya santri-santri juga belajar di sini ya. Dihadirkan ke sini untuk berbagi cerita yang menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu nih sama Kak Rana. Kak Rana ini ya, teman-teman. Nah, sedikit bocoran. Adalah santri yang suka banget sama anime. Tapi sebelum ke situ kita kenalan yang ini dulu lah, basic dulu nih. Dari nama deh, Kinanti Rana Suroya. Suroya itu nama bintang bukan sih? Iya, nama bintang. Itu gimana sih arti namanya kalau boleh tahu? Kurang tahu Rana juga. Belum pernah nanya sama ibunya? Belum pernah, tapi kalau nggak salah tuh bintang yang gemerlapan apa gitu, Kinantinya Rana nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Iya. Oke, kita skip nih. Nanti di PR nih tanyain gitu supaya lebih Insyaallah. supaya apa ya? Kalau saya nih suka tahu arti nama tuh pengen mewujudkan gitu jadinya gitu kan. Jadi kayak ternyata namaku tuh keren ya gitu. Jadi ada motivasi tambahan. Nah, selanjutnya nih kita pengen tahu Kak Rana pertama kali mondok tahun berapa? Tahun berapa ya? 2021 berarti. Iya gitu. Berapa ya? Kok lupa? Sudah lama sekali sepertinya. 2021 di mana? Di Al-Fat. Di Al-Fat. Oh, jadi ini kali pertama. Iya, kali pertama. Umur waktu itu berapa? Umur masuk sini 11 tahun berarti. 11 tahun. 11 tahun. Tamat SD. SD tamat? Iya, tamat SD. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Kirain muda sekali. Akselerasi, Masya Allah. SD, tamat SD langsung mondok. Pertama kali ke sini. Asal Bandung kan? Asal Bandung. Sunda? Sunda banget. Saya tidak bisa bahasa Sunda. Jadi Kak Rana dari SD langsung mondok karena kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Karena Rana tuh orangnya flat ya. Dari SD kan masih kecil. Jadi kalau kata Umi, SMP-nya masuk pesantren ya udah iya gitu. Jadi gak ada keinginan apa-apa, ikutin kata Umi aja, kesananya gimana nanti. Masya Allah, bagus. Taat kepada kedua orang tua ya, karena Rana memang belum tahu nih mau apa gitu kan. Tapi ketika masuk pondok nih merasakan yang tadinya SD umum kan, madrasah SD umum. Nah umum terus kemudian masuk ke pesantren, merasakan perbedaan lingkungan lah pastinya. Beda nggak sih? Beda kan? Beda. Nah apa yang dirasain, nyesel nggak sih ikut kata orang tua suruh mondok? Enggak. Kenapa? Karena di sini banyak temennya. Dulu waktu Rana SD, Rana nggak punya teman di rumah selain di sekolah. Makanya kalau nggak sekolah tuh nggak asik gitu. Jadi pasti pengen sekolah. Kalaupun udah pulang ya kayak ya ada temen lagi gitu, sedih. Gitu. Pas masuk ke sini tuh kayak wah banyak banget temannya, mana hidup kan sehari-hari sama temen ya. Berarti rame ya jadinya rame gitu, 24 jam sama temen-temen gitu. Iya. Nah, betul-betul Masya Allah. Oke, nah mondoknya ini kan kita fokus di menghafalkan Al-Quran gitu. Berarti kan dari awal tuh
koreksi ya, berarti Rana nggak ada kemauan ngafal Quran tuh dari awal? Sebenarnya di SD tuh ada hafalan Quran juga, Rana. Oh ada, berarti sudah mulailah gitu ya mengenal Al-Quran gitu. Oh, gimana tuh di SD ngapain sama Quran? Di SD kita ada tahfiz Quran di awal masuk. Awal masuk tuh jam 6, masuk sekolah jam 6. Dari jam 6 sampai jam setengah 9 itu tahfiz. Tahfiz. Keren ya, umum, tapi ada umum program Qurannya. Iya, namanya juga SD ITQ. Oh, ada Q-nya. Ada Q-nya, beda dengan SD IT biasa, ada Q-nya, Masya Allah, SD ITQ. Dan dari SD itu Rana dapat berapa hafalan? Rana bawa 3 juz masuk ke sini. Oh, Masya Allah, 3 juz. Tamat SD dapat 3 juz. Ya. Ih, keren banget, sumpah. Jadi ngelihat anak-anak muda yang dari kecilnya itu sudah dekat sama Quran. Karena saya dekat Quran SMA kayaknya baru. Gitu, jadi Masya Allah. Sudah dapat 3 juz ke sini, jadi gampang nggak ngafalnya karena sudah punya hafalan? Itu enggak. Karena Rana punya hafalan, jadi Rana mikirnya udahlah gitu, nyantai. Sudah punya karena tabungan. Iya, karena banyak teman-temannya Rana yang nggak ada hafalan, nggak bawa hafalan maksudnya. Dari nol banget, jadi Rana nyantai aja. Nungguin ketika jadi sama gitu, nungguin ketika hafalannya sama teman-teman, baru Rana juga ngejar lagi. Ternyata dari situ ada tuh teman Rana yang awalnya pas kesini benar-benar gak bawa hafalan, ternyata dia lebih cepat ngafalnya daripada Rana. Hafalannya tuh lebih banyak. Dari situ Rana juga langsung jadi introspeksi diri. Masya Allah. Introspeksi diri jadinya gimana? Supaya kan tadinya ternyata nggak mudah nih. Yang Rana lakukan adalah introspeksi diri gitu. Berarti kan kita jangan pede duluan mentang-mentang kita sudah pernah ngafal, jadi kita lebih mudah daripada yang lain. Terus apa yang Rana lakuin supaya menyamakan kecepatan dengan teman-teman yang lain? Ya dengan ngafalin yang lebih semangat. Karena sebelumnya tuh program ngafalnya kan Rana ganti-ganti ya waktu di Alfa tuh. Enggak dalam satu hari tuh awalnya nggak wajib 1 halaman. Bahkan saking nyantainya Rana dalam seminggu dapat cuma 1 halaman. Dalam seminggu halaman. Cuma 1 halaman. Nyantainya itu emang nggak semangat sama sekali karena enggak. Betul-betul ada, nggak apa-apa lah gitu ya. Masih ada ini juga gitu. Makanya ketika ada teman Rana tuh yang hafalannya langsung cepet tuh, dia tuh padahal dia asalnya nggak bawa hafalan gitu. Rana langsung panas banget, langsung di situ. Lebih berjuang lagi gitu. Oke. Tapi nggak segampang itu sih, misalnya ngomong berjuang lagi ya. Kita gampang ya udah tinggal berjuang lagi. Tapi dalam perjuangan itu saya yakin nggak mulus gitu. Maksudnya nggak mungkin karena habis introspeksi berjuang lagi terus udah mulus aja jalannya, kan enggak gitu. Nah, dalam perjuangan itu titik terendah yang Rana rasain tuh kayak gimana? Titik terendahnya gimana ya? Dalam menghafal nih, misalnya targetnya nggak tercapai kah, atau ditegur sama ustazahnya kah, atau ada omongan temen kah, atau apapun itu yang ketika Rana sedang memperjuangkan nggak males lagi, nggak santai lagi yang hafalnya. Iya, pernah dalam 1 hari akhirnya Rana targetin kalau 1 hari itu harus dapat 1 halaman. Padahal di sana belum ada kewajiban 1 halaman. Tapi karena sebelumnya nyantai ya, berarti dalam 1 hari cuma nambah berapa ayat. Sedangkan di situ langsung nyoba 1 halaman tuh susah banget di situ. Sampai jam halaqah beres Rana belum dapat 1 halaman itu. Ngedown banget. Akhirnya pas sorenya ustazanya lihat Rana kan sendiri gitu, diam aja. Kenapa? Katanya itu kan halaqahnya udah beres. Rana kenapa? Kata ustazanya. Enggak, ustazah belum setoran. Oh ya udah, setoran nanti ustazah tungguin sampai sore katanya gitu. Dari situ Rana ngafal lagi. Akhirnya dapat itu 1 halaman, langsung Rana storin. Terus kata ustazanya gini, Rana kalau mau menghafal lebih banyak, cobain aja dulu katanya. Jangan ngedown dulu sebelum
Jangan ngedown dulu sebelum emang benar-benar hafalannya di storyin gitu. Tuh, jadi jangan apa namanya, kalau kata apa ya, pernah baca tuh nggak ada yang mustahil sampai kita nyoba gitu ya. Iya. Insya Allah. Itu Ustazah siapa? Ustazah Sonia. Ustazah Sonia. Insya Allah. Sampaikan terima kasih sama Ustazah Sonia. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Iya, karena itu maksudnya sampai Rana teringat kata-kata itu apa namanya, berarti seorang guru yang sangat mengenal muridnya. Jadi memang tahu nih apa yang butuh didengar sama muridnya gitu. Jadi kita harus sampaikan terima kasih kepada beliau gitu, dan harus doain juga gitu ya. Nah, setelah itu nih, setelah Kak Rana sudah mulai semangat lagi setoran, hafalan. Nah, ada lagi nggak sih titik-titik apa ya, perjuangan yang kan nggak itu aja sih menurut saya, apalagi misalnya nih ada kewajiban tasmi 5 juz. Nah, itu Kak Rana mempersiapkannya kayak gimana? Dari situ kan Rana persiapinnya karena di halaqoh teman-teman Rana juga pada mempersiapkan. Jadi kayak padahal hafalan kita tuh hampir sama. Maksudnya udah melebihi 5 juz itu. Tapi teman-teman tuh udah duluan gitu 5 juz. Udah tasmi duluan 5 juznya. Sedangkan Rana tuh belum, sampai pada akhirnya Rana tuh tasmi yang terakhir kalau gak salah. Rana akhirnya tasmi, orang-orang udah tasmi tuh. Teman-teman juga pada bilang, Rana ayo tasmi Rana. Rana mah nanti kayaknya mau langsung 10 juz ya, katanya gitu. Terus kan Rana kan di situ malu banget, ya Allah mau tasmi juga. Tapi di situ posisinya Rana lagi ngejar ziyadah juga. Akhirnya Rana tasmi 5 juz. Tasmi 5 juz kalau nggak salah itu sepekan sebelum wisuda. Benar nggak sih? 2 pekan. 2 pekan ya? 2 pekan sebelum wisuda. Masya Allah. Sepekan sebelumnya 3 juz, baru setelah itu sepekan setelahnya 5 juz, baru 10 juz. Apa yang Kak Rana rasakan? Yang tadinya santai, dapetin 1 halaman susah, sampai di titik Kak Rana bisa sekali duduk baca 5 juz bil ghaib. Dirasakan ya penyesalan sih. Coba gitu kalau misalnya Rana kan mikir ya, kalau misalnya dulu Rana enggak nyantai, pasti Rana bisa tasmi 5 juz lebih cepat daripada teman-teman Rana gitu. Jadi lebih menyesal ya? Menyesal banget. Okay. Tapi menyesalnya bukan yang negatif, tapi maksudnya berarti ke depannya nih jangan nyantai-nyantai lagi kayak gitu. Karena ya memang kita mendapatkan apa yang ada waktunya masing-masing, tapi waktu itu bisa diusahakan gitu kan ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi waktu itu bisa diusahakan. Oke, nah sekarang nih dari yang hafalan ya kita beralih ke saya pengen nanya, karena Rana ini di sini ngambil program 3 tahun, ya kan, pengabdian ya. Jadi udah sebenarnya udah selesai program 2 tahun, tapi lanjut di 3 tahun pengabdian. Oke, kenapa? Yang pertama itu alasannya basic ya, karena tanggung setahun lagi masa sekolahnya. Ya, kalau SMP berarti Rana sekarang tahun ketiga ini kelas 3. Jadi biar pas gitu, keluar dari Al-Fat, lulus dari Al-Fat, langsung masuk SMA. Maksudnya langsung masuk pendidikan SMA. Gitu. Awalnya sih kayak gitu. Awalnya. Berarti ada yang lain nih. Setelah merasakan mengabdi, emang ada apa nih? Awalnya kan tadi, selanjutnya apa? Awalnya tuh berarti kan programnya berarti lebih nyantai gitu, lebih gini. Ternyata pas kesini nggak jauh beda sama nyantri. Nggak jauh beda sama nyantri. Apa bedanya? Bedanya yang pertama kali ini ya, dari pertemanan. Karena angkatannya Rana kan banyak, pas awal kesini hilang semua. Makanya butuh adaptasi lagi untuk menjalani tahun ketiga ini. Itu ya, karena kehilangan ya circle-nya yang dulu gitu ya, teman-teman angkatannya yang dulu. Iya kan, tetap kan walaupun kita sama-sama ya nggak salah sebenarnya punya circle gitu, tapi tetap semuanya jadi teman kayak gitu kan. Dan adaptasi ini sekarang udah aman adaptasi. Oke. Karena emang sempet sih dengar katanya Rana nggak betah nih gitu, nggak ada punya teman gitu. Sekarang sudah ini. Selain itu kalau Ustazah lihat sih ya,
bedanya adalah Rana lebih ada kontribusi. Ya, dengan namanya program 3 tahun pengabdian. Yang mana tadi kita singgung di awal. Rana jadi chef. Chefnya Santri Akhwat nih gitu. Rana emang dari awal suka masak? Enggak? Serius? Enggak. Jadi kapan mulai suka masak? Enggak sih, enggak pernah mencoba untuk buat bisa suka masak. Karena dulu kan sebelum tahun kedua itu di Alfat yang masak tuh santri. Jadi Rana udah pernah masak juga. Pernah masak. Buat santri. Nah, dari situ, tapi kan kalau dulu Rana tuh bagian, karena Rana paling kecil ya kalau dulu di antara teman-teman Rana tuh. Makanya dulu pasti Rana dapetnya kalau nggak motong bawang, nyuci piring. Nggak pernah Rana masak. Jadi Rana nggak tahu masak-masak tuh gimana nggak tahu. Kebagiannya kerjaan-kerjaan yang itu ya. Kerjaan-kerjaan yang ringan doang. Akhirnya pas masuk sini menjalani program 3 tahun, tiba-tiba Rana sebenarnya nggak tahu sih bakal disuruh masak. Tapi kalau emang dipikirkan lagi pasti masak gitu. Yang program 3 tahun pasti masak. Dari situ Rana bingung, waduh gimana dong nggak bisa masak. Akhirnya Rana sama teman-teman Rana nyobain masak, nyoba-nyoba aja. Terus sampai sekarang apakah suka? Suka. Enggak sih, biasa aja. Tapi suka. Biasa aja tapi suka. Enggak suka-suka banget. Enggak suka-suka banget. Keren sih, enggak suka-suka banget tapi masakannya enak banget. Ya sebenarnya saya juga biasa aja sih seleranya, tapi menurut saya itu enak. Apalagi terong. Terong. Ya, enak banget. Nah, yang Rana rasain nih, selain perbedaan yang tadinya kebagian kerjaan sisa doang nih, ya nyuci piring, terus kemudian setelah 3 tahun nih ikut program 3 tahun bisa masak, ya masakannya disukain juga sama teman-temannya gitu. Itu kan perbedaan yang sangat jauh lah gitu. Selain perbedaan itu, yang perbedaan apa lagi yang Rana rasain setelah mondok di Alfat? Perbedaan setelah mondok di Alfatnya. Ada satu hal menarik dari diri Rana yang Rana rasain. Karena tadi ya waktu selama SD itu Rana gak punya teman di rumah dan punya temennya cuma di sekolah. Terus juga Rana bukan tipe orang yang pencerita dulu tuh. Makanya dulu Rana sempet tes MBTI sama kakak sama teteh. Tes MBTI tuh. MBTI-nya sama Rana sama teteh tuh. Dapat INFP. Sama. Iya, dulu. Oke. Setelah itu akhirnya Rana mondok kan beda ya lingkungannya. Akhirnya Rana punya temen gitu. Dimana kehidupan sehari-hari tuh sama temen beda banget kan sama di rumah. Setelah itu sampai wisuda, Rana kan wisuda pulang udah di rumah. Rana akhirnya nyoba ngecek lagi MBTI-nya, tes lagi. Pas dites itu perbedaannya jauh banget. Jadi dari asalnya INFP jadi ISFJ. Maksudnya? Iya. Extrovert. Iya. Yang awalnya INFP ya, kayak itu bahasa Indonesia jadi takutnya ada yang salah ini. INFP nih introvert ya. Jadi ESFJ. ESFJ. F-nya doang yang bertahan ya? Iya. Oke. Karena lingkungan. Jadi yang awalnya nggak suka cerita, sekarang pasti cerita. Oke. Ya kalau nggak cerita kayaknya nggak akan mau deh dihadirkan di podcast kan. Masya Allah. Dan itu memang perkembangan yang luar biasa sih, karena ya kemampuan berbicara ya. Nggak harus yang public speaking, kita nggak harus jago public speaking, tapi untuk bisa bercerita ke 1 orang, 2 orang, 3 orang itu penting banget gitu. Ilmu komunikasi lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain kayak gitu. Jadi itu luar biasa sih. Ya, itu adalah salah satu manfaat mondok lah gitu ya, dengan lingkungan yang mendukung kita untuk nggak cuma belajar Quran, tapi banyak hal gitu yang kita pelajari. Masya Allah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kita singgung di awal tadi. Astagfirullahaladzim. Jadi, karena ini kalau setoran ya, karena saya tidak tahu anime sama sekali. Iya. Berkali-kali kan, itu pensilnya tuh lewat di tangan.
Ini apa ini? Namanya kah? Nama lain kah? Nama panggung kah? Nama artis kah? Nama pena kah? Ya udahlah gitu, bodo amat lah awalnya. Dah pakailah pensil gitu ya. Maju berkali-kali sampai akhirnya resah jadinya. Ini apa sebenarnya? Takutnya ini nama cowok gitu ya awalnya gitu. Jujur aja awalnya gitu. Ini Miyazaki Rei siapa? Itu itu nama Rana sendiri. Nama Rana sendiri. Iya, yang Rana buat. Yang Rana buat. Di Jepangan aja. Gimana tuh? Caranya gimana bikin nama sendiri? Kalau misalnya saya nih mau bikin nama bisa? Bisa. Bisa. Gimana? Ya cari aja. Karena Rana kan udah banyak nonton anime ya. Jadi Rana udah tahu tuh. Oh, marga ini banyak nih yang pakainya, marga ini. Jadi tuh kalau tahu yang dari yang Rana sering nonton di anime ya. Nggak tahu kalau aslinya gimana. Cuman tuh dari marga tuh luas banget. Luas banget. Enggak sama kayak di Korea. Kalau di Korea tuh kan pasti sama lah rata-rata tuh. Marganya tuh kalau nggak Kim, Lee, Park gitu kan. Pasti banyak banget. Sedangkan kalau Jepang tuh banyak banget, luas banget. Nggak cuman satu atau dua gitu. Oh, lebih beragam ya. Lebih beragam. Dan juga lebih bebas juga. Lebih bebas. Karena tuh mikirin soalnya pengen nih gitu kan punya nama yang Jepang-Jepang juga. Padahal dari nama Miyazaki Rei sendiri tuh gak ada unsur-unsur nama Rana sendiri. Gitu. Padahal kalau misalnya nama Rana di Jepangin ya udah Rana aja gitu kan harusnya. Iya. Tapi ini pengen nyari yang beda aja. Dari marga-marga karakter yang Rana tonton, Rana ambil tuh. Oke. Jadi itu karakter apa Miyazaki Rei? Gak ada sebenarnya. Jadi dari karakter yang Rana nonton tuh ada yang marganya namanya Mia. Oh Mia, oke. Tapi karena Rana gak mau sama ya, gak mau Mia. Apa ya gitu beda. biar. Apa ya yang bisa masuk. Terus akhirnya nemu tuh Zakinya, Miyazaki. Zakinya dapat dari mana? Nggak tahu. Oh, ya. Makanya nyambung aja ya Miyazaki enak gitu. Miyazaki. Okay. Nyari aja. Rei-nya? Rei-nya itu karena Rana kan suka huruf R, Rana. Jadi Rana nyari-nyari nama apa yang bisa sering gitu. Banyak di Jepang tapi nggak asing juga gitu buat di sini, buat di dunia negeri yang lain. Tuh akhirnya Rana nyari RR apa ya, tapi gak mau lebih gitu, gak mau kepanjangan. RR apa ya? Ya Rei aja deh. Tadinya tuh sebenarnya asalnya Reiko. Itu bukan brand ya, nggak apa-apa. Bukan. Oke. Nah itu. Nah Rana tuh pakai tuh nama itu. Teman-teman Rana tuh melencengnya ke situ. Oh iya. Melencengnya ke situ akhirnya. Apaan sih? Udahlah ganti. Jadi di cut. Oke, jadinya Rei aja. Miyazaki Rei itu keren loh. Keren banget. Tapi kita pengen tahu juga sejak kapan suka anime? Sejak keluarga kah suka semua? Kelas 5. Kelas 5. Dari mana tuh? Dari mana? Dapat virusnya dari mana? Virus. Waktu itu Rana ceritanya lagi dapat tugas dari sekolah. Suruh nyari gambar makanan khas gitu. Di situ Rana baru tahu ada satu aplikasi gitu kan. Satu aplikasi untuk mencari foto. Ya, oke. Ya, di situ kadang kan suka scroll juga. Nah, dari scroll itu Rana tuh nemu ada satu video gitu kan. Tapi itu bukan video official dari animenya. Itu kayak video fan art gitu. Yeah, okay. Buatan. Tiba-tiba aja gitu, kepo gitu kan. Soalnya pas diklik, di scroll ke bawah kayak langsung keluar banyak banget. Banyak banget. Ini apa ya gitu. Terus ketemu tuh akhirnya judulnya dan Rana pun nyari. Rana nggak tahu, Rana tuh bukan tipe orang yang bakal nonton kalau misalnya udah tahu episodenya banyak. Nah Rana nggak tahu itu episodenya berapa. Akhirnya Rana cuma nonton aja. Seru. Akhirnya Rana nonton sampai beres itu 4 season. 4 season. Berapa episode itu? Satu seasonnya kalau nggak salah 24 episode. Oke. Itu kelas 5. Itu kelas 5. Kelas 5. Oke. Sampai apa tuh kelas animenya apa? Haikyuu. 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 Ya.
Kayaknya Tenaya deh ini ya, Ya, HiQ. Tenaya. HiQ, oke. Sekarang nih kan maksudnya itu kelas 5 SD, udah posisinya udah ngafal dong, udah ngafal Quran ya waktu itu? Udah, oke. Dan nggak stop di HiQ kan? enggak. Oke, yang lainnya juga. Iya. Menurut Karana nih, kita pengen ngasih apa namanya ya, pandangan lah gitu ke teman-teman kita yang di luar sana yang nonton anime. Anime itu aman gak sih untuk Karana yang sekarang lagi ngafal Quran? Aman gak sih? Boleh gak sih Mbak nonton anime gitu? Aman-aman aja selama dari diri kitanya nggak berlebih-lebihan. Gak berlebihan tuh kayak gimana? Misalnya kita suka sama satu karakter, terus kita ikutin kayak bener-bener ngefans banget, idol banget, padahal tuh ya udah gitu, itu semuanya sebagai hiburan doang. Oh, jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, jadi terlalu fanatik gitu ya dengan ini kan apalagi ini fiksi doang gitu kan ya. Jadi kayak biasa aja lah gitu ya gitu. Jangan terlalu berlebihan. Oke, tapi memang tetap bermanfaat ya sebenarnya gitu. Manfaat yang Karana rasain sendiri deh dari nonton anime. Mungkin ada pelajaran hidup yang Karana bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari dari anime itu apa? Udah lama sih nonton HiQ tuh ya. Tapi kalau nggak salah tuh di sana kan ada satu karakter ya, namanya Hinata. Dia tuh bukan apa ya? Kalau misalnya dalam ekskul volley, dalam olahraga volley dia tuh termasuk yang pendek gitu, tingginya. Tapi karena semangatnya itu, dia tuh malah jadi sorotan ketika main di lapang. Padahal dia tuh paling pendek. Jadi tuh dari awal tuh dia tuh dipandang sama orang-orang tuh kayak ih pendek gitu, pendek. Makanya kayak nggak ideal gitu ya buat seorang atlet. Tapi ternyata dia yang paling hebat gitu. Dia yang paling hebat. Oke, karena semangatnya. Oke, Masya Allah. Karena tekadnya dia juga. Dari situ juga jadi motivasi buat Rana sendiri. Oke, ya berarti kekurangan kita ternyata bisa jadi kekuatan. Ya, dia tergantung cara kita memandangnya. Kalau kita pasrah aja ya udahlah aku pendek nggak usah main volley, nggak usah berhenti aja lah gitu kan. Tapi kalau kita jadiin motivasi, emangnya pendek gak bisa main volley gitu kan. Emangnya kalau aku lambat ngafal Quran gak bisa ngafal gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi dalam hal apapun itu bisa diaplikasikan. Masya Allah, keren. Terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan request nih. Ya. Request dari adalah gitu. Selama menghafal, sudah juz berapa sekarang? Juz 9. Ayat apa yang paling ngena untuk Rana ketika dihafalkan? Entah itu ayat yang paling susah, entah itu ayat yang paling kayak ini aku banget gitu. Yang menurut Rana itu ayat apa? Enggak, bukan yang aku banget sih, tapi ayatnya ini jadi pegangan buat Rana. Apa itu? Surah Al-Zalzalah ayat kedua terakhir. Oke, boleh dibacain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke. Kenapa? Betul enggak sih? Betul. Karena dari artinya ya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka ia akan melihat balasannya. Dan juga ayat setelahnya itu, maka barang siapa melakukan keburukan sebesar zarah, maka ia akan melihat balasannya. Dari situ juga Rana jadi mikir gitu kalau mau berbuat sesuatu. Kalau misalnya sesepele apapun yang Rana lakuin, itu tuh bakal dibalas gitu sama Allah. Dari situ juga Rana kan sering ya kita dengar kalau misalnya lakukanlah kebaikan sekecil apapun katanya. Tapi itu selama Rana menjalani gitu ya, misalnya ngelihat sampah Rana buang, Rana tuh baru kepikiran sekarang gitu. Untuk apa sih Rana ngelakuin kebaikan itu gitu? Dengan niat apa, dengan tujuan apa? Apakah karena si sampah itu tuh terlihat berantakan jadi Rana beresin,
atau apa gitu. Rana tuh baru mikirin ternyata harusnya kita tuh melakukan kebaikan dengan adanya karena Allah gitu. Gimana sih karena Allah ketika kita ngelihat sampah terus kita ambil. Nah, itu tuh karena apa gitu. Niatnya tuh karena apa? Kita tuh ngambil apakah karena itu berantakan aja atau karena apa gitu. Akhirnya Rana mikirin ternyata setidaknya Rana harus ada mindset kayak gini. Ini sampah berantakan, terus Allah gak suka yang berantakan. Masya Allah, keren banget. Jadi apa ya istilahnya kalau orang tuh biasanya gitu doang gitu ya, gitu doang, itu dibesar-besarin misalnya gitu, atau sampahnya dikit doang gitu ya, nggak usah ribut lah ya istilahnya ya misalnya gitu kan. Tapi ternyata di mata Allah ketika kita melakukan tuh ngambil sampah sekecil itu yang nggak kelihatan, bahkan ternyata itu pahalanya kita nggak tahu nih segede apa kayak gitu ya. Karena kalau misalnya setiap orang menyepelekan sampah kayak yang kecil-kecil, ya bayangin itulah yang menyebabkan sekarang banyak sampah gitu kan ya. Jadi kita nggak, dari yang kecil aja kita nggak boleh abaikan gitu ya. Jadi ayat ini memang betul-betul luar biasa sih. Dan semoga Kak Rana juga bisa terus menghidupkan ayat ini, ya, mengamalkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari, dalam hal apapun itu, sekecil apapun kebaikan kita lakukan dan sekecil apapun keburukan kita hindari. Insyaallah. Oke. Mungkin cukup sekian nih obrolan kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa memetik hikmahnya, ya. Nah, insya Allah banyak banget sih hikmah dari obrolan kita kali ini, ya. Mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.